Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengantar dan konsep dasar ekonomi syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Yanubah Hotrunada Asofi. Yang kedua, Fauzan Dian. Yang ketiga, Minggir Rahma. Di materi pertama, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah singkat industri syariah. Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi. Masyarakat Indonesia menginginkan memiliki alternatif. Sistem perbankan ini yaitu sistem bagi hasil yang menguntungkan bank dan nasabah. Pada awal perjuangan tahun 1980, masyarakat melakukan uji coba penerapan gagasan Bank Islam dalam skala kecil seperti Baitut Tanwil As-Salam dan Koperasi Ridho Gusti. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokarnya bunga bank dan perbankan di Bogor. Kemudian pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990, lokarnya itu diperdalam lebih jelas dan memiliki amanat bagi pendiri Bank Islam pertama di Indonesia. Industri perbankan ini telah menopang banyak perekonomian di negara. Keberadaan perbankan syariah belum mendapatkan sosialisasi kepada masyarakat dan terkesan lebih mahal daripada perbankan non-syariah. Pengembangan industri perbankan syariah dilandasi undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Dengan undang-undang tersebut, pengembangan industri memiliki landasan yang cukup kuat. Hal ini terbukti bahwa salah satu kebijakan OJK pada tahun 2016 sektor perbankan syariah sebagai alternatif. Inovasi produk yang disajikan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan produk kontribusi perbankan syariah. Dan materi yang selanjutnya adalah ekonomi syariah dan Islam. Pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir. Yang pertama, Muhammad Abdul Manan, ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang dijiwai nilai Islam. Yang kedua, Muhammad Al-Sadiqi, respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Yang ketiga, Capra, cabang ilmu yang membantu mensejahterakan kesejahteraan manusia melalui alokasi sesuai ajaran Islam. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Prinsip yang pertama adalah prinsip keimanan, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kenabian, yang keempat prinsip pemerintahan, dan yang terakhir prinsip hasil. Pengertian dan ruang lingkup syariah. Pengertian syariah dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 13 dan ayat 21 serta di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Jadi ketika dalil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan agama yang merupakan pegangan hidup bagi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syariah merupakan aspek norma atau hukum dalam ajaran Islam yang keberadaannya tidak bisa terlepas dari akidah Islam. Oleh karena itu, isi dari syariah itu sendiri sebagai wujud implementasi dari Al-Quran dan Sunnah. Karena norma ini masih bersifat umum, maka perlu dirumuskan lebih lanjut ke dalam kaidah-kaidah yang konkret dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, muncullah ilmu pengetahuan yang dikhususkan untuk menguraikan syariat. Dalam ilmu kepustakaan Islam, ilmu tersebut dinamakan ilmu fikih. Dengan demikian, fikih disebut sebagai hasil kodifikasi syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta merupakan operasionalisasi hukum syariat yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dalam hukum Islam, segala sesuatu harus didasarkan kepada dalil Al-Quran, hadis, ataupun sunnah. Terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam itu, yaitu syariat Islam dan fikih Islam. Terdapat perbedaan antara syariat dan fikih. Yang pertama, syariat terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan fikih hanya terdapat di dalam kitab-kitab fikih saja.
Yang kedua, syariat bersifat fundamental dalam artian ruang lingkupnya lebih luas daripada fikih, sedangkan fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas. Dan yang ketiga, syariat itu merupakan ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, sedangkan fikih merupakan hasil karya dari manusia, jadi dapat berubah dari masa ke masa. Yang keempat, syariah itu hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu. Misalnya seperti aliran hukum yang disebut dengan mazhab. Dan yang kelima, syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keberagaman. Selanjutnya adalah maqasid syariah, atau bisa disebut juga tujuan dari syariah. Nah, tujuan dari syariah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan. Jadi, hukum-hukum tersebut dibuat tidaklah untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain, yaitu untuk kemaslahatan bersama. Terdapat 3 kategori hukum maqasid syariah. Yang pertama adalah daruriyat. Ini merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan wajib harus segera terpenuhi. Bisa disebut sebagai kebutuhan primer. Dan apabila kebutuhan ini tidak segera terpenuhi, maka akan timbul kesulitan bagi umat manusia. Terdapat juga 5 poin yang mendasar yang masuk ke dalam kategori daruriyat ini, yaitu yang pertama penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan yang terakhir adalah penjagaan harta benda. Apabila dari kelima poin tersebut terpenuhi, maka umat manusia akan mendapatkan kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah hajiyat. Ini merupakan tahapan kedua setelah tahapan daruriyat. Bisa dimaknai juga pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kebutuhan manusia. Dan yang terakhir adalah tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi paps, jou jou jou, jou jou jou. Mi paps, ach как вкусно, ням ням ням. Mi paps, jou 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 jou. Mi paps, jou jou jou, jou jou jou. Mi paps, ach как вкусно, ням ням ням.